Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu terhadap komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Arsman Arif dari Forum News Network. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Gus Pardi Daus, ikut menyoroti ketidakseriusan Komisioner KPU dalam mengikuti jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Soal ini jadi banyak sekali mendapat perhatian di media maupun media sosial, menyusul kemarahan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat ya, karena pada waktu dia memimpin panel 2 Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan gugatan dari Partai Amanat Nasional di Lahat Sumatera Selatan itu, ternyata tidak ada satu orang pun komisioner dari KPU yang hadir. Padahal kan ini sekarang ini sedang berlangsung sidang gugatan pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi yang dibagi dalam beberapa panel. Ada panel 1, panel 2, dan panel 3. Dan di setiap panel itu ada komisioner KPU yang harusnya hadir karena mereka yang menjadi termohon. Dan soal inilah yang kemudian membuat Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pada waktu itu sangat marah. Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ini bentar, itu harus disampaikan itu terhadap komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum majelis. Ya, kalau itu begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan? Baik. Siapa kuasa hukumnya? Dari PAN kuasa hukum. Untuk menjawab, merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa? Untuk perkara PAN
kuasa hukumnya Bengawan Majelis. Mana orangnya? Kami dari Bengawan Majelis. Iya, Untuk Anda harus tahu persis, kan sudah jadi di kuasa, mestinya harus tahu persis. siap Majelis yang mulia. Gimana, memang ada pembukaan ini? Dari daerah belum ada kronologi, belum menceritakan hal-hal tersebut dan belum kita konfirmasi. KPU Lahatnya atau KPU Ogan kemarin nggak hadir ya? Belum hadir. Oke, ya udah nanti direspon ya. Siap melalui jawaban. Ya yang benar, yang serius gitu loh. Siap. Ini persoalan penting, persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah. Karena menyangkut hak konstitusional warga, pemilih, hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik-baiknya ya. Mahkamah aja menyelesaikan ini dengan serius ini. Ya. Ini untuk menjadi perhatian semua orang ini. Ya. Negara demokrasi Indonesia itu demokrasi berdasar Pancasila. Semuanya harus serius. Pasal 22 mengamanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil. Stakeholder seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan itikat baik. Jadi itu harus jadi catatan kita. Ya, sekali lagi nanti minta tolong direspon. Nah, sebelumnya ini kuasa hukum dari Partai Amanat Nasional itu mempersoalkan pembukaan kotak suara oleh KPU di Lahat yang ini yang menjadi persoalan dan kemudian yang membuat PAN kemudian menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi karena mereka ini Partai Amanat Nasional merasa dirugikan oleh tindakan KPU. Kemudian sebelum saya membacakan petitum yang mulia, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada mahkamah. Ya. Tapi ini di luar dari permohonan kami. Wah, kalau di luar ngapain disampaikan di sini? Tapi ini untuk perlu diketahui yang mulia karena berkenaan dengan termohon yang mulia. Ya, apa itu? Pada tanggal 27 April kemarin. Sebentar, perlahan-lahan. Saya setelah libur 1 hari jadi Siap, yang lebih mulia. sabar. Ya. Siap. Karena belum capek. Menurut pemohon apa? 27 April kemarin, 27 April, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat ya, itu telah melakukan pembukaan kotak suara, Ya. dihadiri juga oleh DPD Partai Amanat Nasional. ya, Yang menjadi pertanyaan kami, pembukaan kotak suara itu awalnya ditujukan untuk pengambilan bukti yang mulia. oke, Bukti yang kami ajukan di sini kan persandingan antara D hasil kabupaten, D hasil kecamatan, C hasil dan C hasil salinan. Perintah untuk membuka menurut pemohon dari siapa? Dari KPU RI katanya yang mulia. Oke, Cuma bukti yang diambil itu tidak ada sama sekali yang berkenaan dengan C hasil yang mulia. oke, Sedangkan menurut hemat kami, semestinya yang jadi pokok permasalahannya adalah C hasil yang tidak ada tidak konsisten dengan D hasil. Jadi yang harus dihadirkan mestinya C hasil yang mulia. Tapi di berita acara itu yang diambil oleh KPU justru daftar hadir. Anda punya berita acara pembukaan? Ada yang mulia. Kami baru terima tadi pagi informasinya yang mulia. Oke, nanti ditambahkan sebagai bukti ya. Siap yang mulia. Oke, Kemudian saya lanjut ke petitum yang mulia. ya. Ini petitumnya untuk perkara yang di Lahat ya. Iya yang mulia. Oke, tadi nanti yang perkara yang di tadi mana? Pertama tadi? Ini saya langsung bacakan oke aja yang mulia. Oke, ini sudah seluruhnya ya. Silakan baca seluruhnya petitumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kami uraikan petitum kami sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan daerah pemilihan Lahat 2. Lahat 2, ya. 3. Menetapkan untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang pada Penghitungan suara ulang. daerah pemilihan Ogan Komilir 6 dengan TPS-TPS yang telah disebutkan yang mulia. Ya, ada 4. di sini ya. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada daerah Ogan Komiring Ilir 6 pada TPS-TPS yang telah disebutkan yang mulia. Ya. 5.
menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum di Kecamatan Merapi Barat untuk DPRD Kabupaten Ini Lahat, yang Lahat, ya. Dapil Lahat 2, Oke. sebagaimana tabel yang telah kami uraikan, Yang Mulia. Ya. 6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Lahat Dapil 2 sebagaimana tabel yang telah kami uraikan. Oke. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke. Cukup, Yang Cukup Mulia. ya. Baik, terima kasih. Soal ini juga mendapat sorotan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang menyidangkan sengketa pemilu legislatif di panel 1. Dia sekaligus menjadi pemimpin panel 1 karena pada saat persidangan berlangsung, Ketua KPU Hasyim Asyari itu meminta izin kepada Soehartoyo karena dia punya acara lain di luar persidangan dan kemudian dia berjanji untuk kembali nanti setelah acara di KPU juga selesai. Nah, pada waktu itu Soehartoyo juga mengingatkan bahwa hal ini kan kasus serupa ini sudah terjadi sebelumnya di panel 3 di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Arief Hidayat dan kemudian menurut Soehartoyo sampai menyindir halus bahwa nanti kalau dia izin seperti itu ketika Hasyim Asyari pulang lagi, ya sidangnya sudah selesai. Izin majelis termohon. Saya mohon izin prinsipal nanti jam 14 kami meninggalkan forum karena ada acara penyerahan data penduduk potensial pemilih untuk pilkada. Setelah acara saya kembali ke forum. Terima kasih majelis. Siapa yang menggantikan Bapak? Hari ini kami ada beberapa agenda, diantaranya ada uji kelayakan dan kepatutan seleksi KPU Provinsi, jadi kami berbagi. Pak. Jam berapa Pak? Jam 14. Setelah itu nanti saya kembali ke sini, majelis. Terima kasih. Nanti kembali ke sini sudah malam, sudah bubar. Sebentar saja, majelis. Ya, tadi di panel lain juga diingatkan karena Bapak kalau tidak ada yang dari komisioner hadir kan nanti yang mengkoordinir juga. Kalau kami dari teman-teman advokat yang hanya secara parsial bertanggung jawab pada nomornya masing-masing kan yang mengikat nggak ada nanti mereka. Silakan Pak. Jadi memang wajar lah kalau kemudian para hakim di Mahkamah Konstitusi ini jengkel dengan para komisioner KPU karena kan sesuai dengan jadwal sekarang ini memang jadwalnya sengketa pemilu legislatif di DPR dan dalam peradilan hakim tidak cukup hanya diwakili oleh kuasa hukumnya karena ada beberapa hal yang memang harus ditanggapi secara langsung oleh komisioner KPU sendiri sebagai termohon. Tapi dalam kasus Pak Arief Hidayat tadi kejengkelannya terhadap KPU sebenarnya sudah kalau kita simak tadi sejak dia masih menyidangkan sengketa Pilpres ya di Mahkamah Konstitusi karena kita tahu Hakim Arief Hidayat ini adalah salah satu hakim yang menyatakan dissenting opinion bersama dengan 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi lainnya yakni Saldi Isra dan Eni Nurbaningsih. Ketiganya ini pada waktu itu menyatakan dissenting opinion ketika Mahkamah Konstitusi, ketika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan dari pemohon paslon 01 dan 03. Bahkan Saldi dan Arief Hidayat itu dengan tegas menyatakan bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang di berbagai provinsi-provinsi yang cukup besar di Jawa dan juga di Bali dan Sumatera Utara. Jadi wajar kalau Arief Hidayat tampaknya kesal karena waktu sengketa di Pilpres juga dianggap nggak serius karena Hasyim Asyari juga beberapa kali ditegur karena terlihat ngantuk gitu ya. Nah sekarang mereka malah banyak yang bolos dari persidangan ketika menyidangkan sengketa pemilu legislatif. Padahal kan pemilu legislatif itu juga merupakan hajatan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.